Definisi resiko. Resiko itu ada. Yang pertama, resiko itu ada jika tidak ada keputusan perencana proyek mampu mengestimasi kemungkinan probabilitas yang berhubungan dengan berbagai variasi hasil yang akan diterima selama investasi, sehingga dapat disusun distribusi probabilitasnya. Kedua, ketidakpastian ada jika pembuat keputusan tidak memiliki data yang bisa dikembangkan untuk menyusun suatu distribusi probabilitas sehingga harus membuat dugaan-dugaan untuk menyusunnya. Selanjutnya, ukuran penyebaran. Yang pertama, risiko dinyatakan sebagai seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan, maka digunakan ukuran. Dalam penyebaran yaitu menggunakan alat statistika sebagai untuk ukuran penyebaran, yang itu yang pertama varians standar dan deviasi. Risiko dan waktu. Semakin lama usia investasi, semakin besar kemungkinan terjadi penyimpangan atas return yang diharapkan. Dari return rata-rata yang disebabkan meningkatnya variabilitas. Suatu proyek beresiko tinggi dapat disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu disebabkan oleh faktor ini. Pertama, situasi ekonomi, situasi politik, situasi keamanan, dan situasi pasar, dan yang terakhir itu situasi konsumen dan lainnya. Resiko itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Investasi tidak luput dari risiko, dan dalam investasi risiko berbanding lurus dengan potensi imbalan hasil atau dikenal dengan istilah Higgs risk return. Artinya, jika Anda ingin potensi hasilnya atau keuntungannya yang besar, Anda harus siap mengambil risiko yang tinggi. Berikut adalah risiko yang pasti ada dalam investasi. 1. Risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang ditimbulkan karena aset suku bunga seperti kredit atau obligasi akan memperburuk karena meningkatnya suku bunga. Risiko ini dapat diartikan sebagai akibat dari karena adanya perubahan suku bunga yang ada di pasar, sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Secara umum, jika suku bunga meningkatkan, harga obligasi akan turun, demikian juga sebaliknya. Risiko pasar ini adalah risiko akan naik turun nilai aset yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan, saham dan obligasi, yang sering disebut juga dengan risiko systematic risk. Artinya risiko ini tidak bisa dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh investor. Hal ini bahkan bisa membuat investor mengalami penurunan atas pokok investasinya. Capital loss. Perubahan ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti resesi ekonomi, isu, dan adanya termasuk juga perubahan politik. Meski demikian, Anda tidak perlu panik dan langsung mencairkan dana investasi saat menghadapi gejolak pasar. Sebab penurunan atau peningkatan aset seperti ini tidak terjadi secara terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan jenis resiko yang pasti akan ada dalam investasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lesa Sinta. Langsung ke materi. 3. Resiko inflasi atau resiko daya beli adalah peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa depan karena perubahan daya beli yang terguras inflasi. Risiko ini memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat karena adanya kenaikan rata-rata dari harga konsumen.
Selanjutnya 4. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul karena layanan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi jika pihak pengutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berminat. Sebagai contoh, suatu pihak yang tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup layak untuk dibayarkan kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut tidak dapat dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka aset tersebut tidak valid. 5. Risiko valuta asing atau nilai tukar mata uang adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan valuta asing yang sesuai dengan yang diharapkan, terutama pada saat konversi mata uang domestik. Risiko jenis ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar uang saat suatu negara dengan negara lain. Pada umumnya, risiko jenis ini juga disebut sebagai risik atau dengan rata risik. Contoh, investor ingin menanamkan investasi dominasi US di saat yang sama nilai tukar rupiah terhadap US melemah, sehingga investor harus mengeluarkan jenis rupiah yang lebih banyak ketika nilai rupiah terhadap US menguat. Oleh sebab itu, menguatnya dolar terhadap rupiah bisa memberikan kerugian. Selanjutnya, cara mencegah risiko investasi meskipun berisiko. Namun bukan berarti Anda tidak bisa mencegah kerugian. Beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mencegah risiko investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan target investasi. Penting bagi Anda untuk menentukan target investasi. Dalam menentukannya, Anda bisa memikirkan berapa jangka waktu investasi, jenis investasi, seperti apa, dan perusahaan apa yang ingin Anda investasikan, serta jenis risiko yang ingin Anda ambil. Sebagai contoh, apabila Anda ingin memulai investasi untuk jangka pendek yang risikonya minim, Anda bisa berinvestasi di reksadana sambil mempelajari pasar dan jenis instrumen investasi lainnya. Bagi pemula, sebaiknya mulailah berinvestasi dengan risiko kecil terlebih dahulu. Ketika sudah paham pasar dan jenis investasinya, barulah Anda bisa beralih ke risiko yang lebih tinggi. Dan yang kedua, yaitu dengan cara rutin mengawasi investasi. Setelah melakukan riset dan memastikan ingin berinvestasi di mana, Anda perlu rutin mengawasinya. Ini penting dilakukan agar Anda tidak ada kelewatan kesempatan ketika bisa menarik keuntungan tinggi ataupun kelewatan peringatan saat tren sedang turun. Dengan begitu, Anda dapat belajar untuk lebih mengenal cara kerja pasar, dinamika, dan manajemen risiko investasi. Itulah berbagai jenis risiko investasi yang perlu Anda pahami. Pada dasarnya, setiap investasi memang memiliki risiko, namun besar kecilnya tergantung dari jenis investasi tersebut. Apabila ingin investasi berjalan lancar dan menguntungkan, maka sebaiknya lakukan sebagai tips